pertama siapkan NPWP dan yang baru aktivasi harus tahu Evin. Bila lupa atau tidak tahu, harus tanya ke KPP terdaftar. Setelah berhasil login, pilih menu lapor. Lalu pilih e-filing. Sebelumnya bisa cek profil dulu. Bila ada data yang berubah, pilih tahun lapor pajak. Dan bila pertama kali pilih status SPT normal. Bila setelah lapor ditemukan kesalahan, bisa pilih pembetulan lalu isi 1. Bila karyawan, pilih tidak pada pilihan ini. Bila menjalankan pelaporan, pisah dengan pasangan, pilih tidak. Dan pilih form dengan panduan. Bila Anda sudah mendapatkan bukti potong, akan muncul otomatis data tersebut. Bisa kita langsung gunakan. Bisa juga tidak. Bila pilih tidak, klik tombol tambah lalu. Input manual bupot yang sudah didapat. Bila ada lebih dari 1 bupot, bisa diinput semua. Masukkan penghasilan neto sesuai yang ada di Bupot poin 12 jumlah penghasilan neto. Bila lebih dari 1 bupot, jangan lupa penghasilan netonya ditambahkan dulu. Bila tidak ada penghasilan lain, pilih tidak. Bila tidak ada penghasilan luar negeri, pilih tidak. Bila tidak ada, pilih tidak. Ini bisa berupa saham dan lain-lain. Isi harta yang dipunya dan yang baru diperoleh di tahun periode lapor. Masukkan cash, tabungan, HP, kendaraan, benda mewah lainnya sesuai pilihan kategori. Bila ada hutang, pilih ya. Untuk yang beli aset secara kredit, maka wajib mengisi detail hutang. Kalau tidak, pembelian aset akan dianggap beli secara tunai. Masukkan nilai outstanding hutang per 31 Desember, bukan total hutang awal. Tanggungan yang dimaksud di luar pasangan suami istri atau anak kandung. Bila tidak ada, bisa pilih tidak. Bila anak baru lahir di tahun pelaporan, maka belum bisa dijadikan perhitungan. Misal anak kedua lahir di tahun pajak yang dilapor, maka PTKP-nya masih K1. Baru pelaporan tahun depannya akan menjadi K2. Bila tidak ada bisa pilih tidak. Bila tidak melakukan cicilan bayar pajak, bisa dikosongkan saja. Ini adalah rekap dari penghasilan setahun. Bila bupot hanya 1, hasil akhir seharusnya nihil. Bila bupot lebih dari 1, ada potensi kurang bayar. Dan harus dibayarkan dulu agar bisa lapor. Pernyataan akhir dan harus disetujui. Masukkan kode verifikasi untuk bisa kirim SPT. Pastikan di akhir mendapatkan BPA. Sebagai bukti lapor kita sudah berhasil.